Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Mari sama-sama kita berikan ucap syukur kepada Allah. Hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka membangun budaya positif di sekolah. Dan marilah sama-sama kita memohon doa, mengucap puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, dan atas karunia-Nya kita dapat berjumpa di tempat yang kita banggakan ini. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Palmerah 19 pagi, Ibu Yumiasih Tri Pudiastuti, dan yang terhormat pemberi materi pada hari ini yaitu calon guru penggerak angkatan kelima, Ibu Ratna Putri Nuriska, MPD, serta Bapak Ibu guru, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah dan berdoa kepada Allah, semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Itu membaca basmalah dan juga surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah dimulai. Terima kasih. Selanjutnya mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Palmerah 19 pagi. Kepada yang terhormat Ibu Yumiasih Tri Pudiastuti, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih dapat berkumpul diberikan nikmat sehat oleh Allah untuk mengadakan acara diseminasi dan implementasi aksi nyata Ibu Ratna Putri Nuriska. Tak lupa kita panjatkan, kita curahkan kepada Nabi besar kita
Nabi Muhammad SAW. Ya, pada hari ini kita akan menyaksikan aksi nyata modul ke-1.4 dari Ibu Ratna Putri. Ibu Ratna Putri Nuliska ini adalah calon guru penggerak angkatan ke-5. Alhamdulillah di sekolah kita ada calon guru penggerak yang akan memberikan sesuatu yang baru untuk ditularkan kepada teman-teman di sekolah ataupun di lingkungan sekolah yang terdekat dengan kita. Karena peran guru penggerak yaitu yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran di sini mungkin kita akan meninggalkan cara-cara pembelajaran kita yang telah lalu dan akan kita gunakan cara pembelajaran yang baru. Yaitu peran kedua yaitu guru penggerak adalah coaching atau bagi guru lain, yaitu bisa sebagai tempat kita bertanya. Kalau kita mungkin di guru penggerak itu banyak ilmu-ilmu baru, kita dapat coach kepada Ibu Rizka ini. Lalu peran guru penggerak yang ketiga adalah sebagai untuk pendorong kolaborasi. Jadi guru di sini diharapkan harus sering-sering berkolaborasi antara guru satu dengan yang lain, karena ilmu kita kan tidak akan cukup sendiri. Makanya kita akan butuh berkolaborasi dengan guru-guru di sekitar kita, terutama kalau bagi kita yang sekolah penggerak ini, kita harus sering-sering berkolaborasi agar dapat memajukan sekolah kita. Yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Nah, di mana sekarang kan sentralnya adalah murid, bukan sentralnya adalah guru. Jadi kita mendorong murid untuk lebih mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 itu adalah salah satunya mandiri. Jadi agar murid-murid kita nantinya agar lebih mandiri. Yang kelima yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, mungkin sudah lama ya di gugus kita untuk kegiatan KKG guru itu agak kurang. Nah, mungkin dengan adanya lahirnya guru-guru penggerak yang baru, nanti ada guru penggerak itu sebagai praktisi. Mereka yang mendobrak untuk mengadakan kegiatan di gugus kita. Nah, mungkin tidak banyak dari saya. Harapan saya Ibu Rizka bisa menyelesaikan kegiatan guru penggerak yang lebih kurang 6 bulan ini dengan lancar, dengan sukses. Semoga ilmunya bisa ditularkan kepada kita semua. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Yunasi Tri Pujiastuti, yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya sama-sama kita pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Hari ini kita berjumpa untuk Bu Rizka, calon guru penggerak yang istimewa. Dan marilah sama-sama kita dengarkan pemberian materi dan ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan dari calon guru penggerak angkatan kelima, yaitu Ibu Ratna Putri Nuliska MPD. Kepada Ibu Ratna Putri Nuliska dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu dan atas sambutan paginya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan teman-teman guru SDN Palmerah 19 pagi, izinkan hari ini saya untuk menyampaikan materi yang telah saya pelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif dan bagaimana kita nanti bersama-sama membangun budaya positif di sekolah. Ya, supaya kita tidak tegang dan kita tidak lebih rileks lagi, kita coba untuk ice breaking dulu kali ya. Ya. Bapak Ibu mohon untuk berdiri.
Diputar-putar, diputar keliling. Iya. Iya, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih. Ya, gimana setelah melakukan SBD ini mungkin benar ya, Bu? Harudan. Tapi lebih semangat kan ya, Bu ya? Ya, oke. Ini supaya kita relax saja, supaya tidak tegang, karena memang hari ini kita sama-sama belajar, bukan saya saja yang belajar, tapi kita sama-sama untuk belajar. Ya, memang di next ini. Iya, baik Bapak Ibu, ini kita sama-sama perhatikan dulu. Di sini saya punya pertanyaan pemantik. Jadi ada 3 pertanyaan di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di depan Bapak Ibu sudah ada sticky note berwarna kuning dan orange. Oke, minta tolong dibagikan Bu Reni. Di bawah tuh. Masih seperti tadi saya ini. Iya, boleh berangkat. Bapak. Ya, oke, sudah. Ada 2 warna di sini. Jadi kita supaya kelihatan aja. Yang setuju itu warna kuning. Yang tidak setuju itu warna orange. Ya, kita lihat dari pertanyaan yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Silakan boleh di atas sticky note-nya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Zaman dulu itu mah. Yang kuning itu artinya setuju, yang orange yang kuning setuju, yang orange tidak setuju. Angkat tangan yang tinggi boleh Bapak Ibu. Oke, ya. Ada yang menjawab setuju, yang kuning, yang orange tidak setuju. Oke, baik. Kita coba sambil dengarkan alasan dari Bapak Ibu satu persatu ya. Yang setuju dulu, yang setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak tadi. Ya, oke, silakan Bu Fitri. Boleh berdiri, Fitri, sambil menghadap ke teman-teman supaya yang lain juga ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, Iya. tapi dilihat dulu hukumannya dan kesalahannya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya anak tidak ada hukuman atau semaunya aja, dia tidak akan disiplin. Oke. Ya, Dan mungkin ya. harus dilihat juga dari jenis tingkat hukumannya dan kesalahannya. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Fitri. Iya, ini kita tidak ada yang belum mengatakan benar dan salah ya. Jadi kita hanya kita sharing aja bagaimana pandangan Bapak Ibu mengenai tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi tadi ada yang tidak setuju. Siapa yang tidak setuju tadi? Ayo, orang. Sepertinya tadi Bu Ella tidak setuju. Ya, silakan Bu Ella. Ya, menurut saya kenapa tidak setuju karena mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan hukuman. Kita bisa mendisiplinkan anak dengan suatu contoh sikap-sikap yang lebih positif kayak gitu, seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Ella. Ya,
Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kita belum ada yang benar dan yang salah nih Bapak Ibu, karena memang kita di sini belajar. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira yang setuju dan yang tidak setuju siapa? Boleh diangkat sticky note-nya. Setuju semua. Tidak setuju, oke, alhamdulillah ada yang berbeda. Yang setuju dulu, yang setuju Pak Nurdin, oke. Silakan Pak. Ibu Rizka, Ya. mungkin hukuman dapat memberikan yang positif, artinya kemungkinan anak ya untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan salahnya. Jadi dikasih ya seperti tadi hukuman seperti membuang sampah, membersihkan sampah agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan karena dengan memberikan hukuman. Ya oke, jadi setuju ya Pak ya kalau ada pemberian hukuman seperti itu ya. Baik, yang tidak setuju boleh langsung Bu Ida. Kenapa tidak setuju Bu? Ya, kalau di sini masih bunyinya hukuman, ya, tetap saya tidak setuju. Karena biasanya kalau untuk misalnya dengan hal positif itu kita mengingatkan secara keseluruhan kepada anak. Walaupun ada satu anak yang bermasalah, kita mengingatkannya untuk semua anak secara global. Ya seperti ayo kita membaca, mengalihkan. Dengan itu kita mengingatkan, tidak ada, kadang ibu guru memang mengingatkan nanti kalau ada yang salah kita hukum. Itu ada bunyinya hukuman, itu yang tidak boleh. Kalau saya tidak setuju seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Bu Ida ya. Oke, baik. Dan masih ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Pertanyaan yang ketiga itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, oh ternyata di sini setuju semua. Baik, siapa yang ingin memberikan alasannya bahwa motivasi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mohon, Ibu Sum, silakan Ibu. Duduk aja Bu Rizka. Iya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Rizka. Saya coba menjelaskan mengapa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar kepada anak. Saya setuju karena pemberian penghargaan pada umumnya di usia SD bahkan usia pelajar itu membuat anak bahagia dan senang, dan dia terpacu untuk lebih giat lagi belajar. Saya setuju. Itu aja. Oke, iya, terima kasih. Mungkin ada yang lain jawaban alasan yang lain, mungkin tadi sepertinya ada yang mau bicara tapi ragu-ragu gitu ya. Silakan Pak Zazam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Secara garis besar sebenarnya sama apa yang dikatakan oleh Dusun. Menurut saya untuk penghargaan itu memotivasi siswa karena ketika kita memberikan suatu penghargaan terhadap positif atau budaya positif yang dilakukan oleh siswa, mereka itu merasa dihargai, ternyata apa yang saya lakukan itu baik dan mendapatkan penghargaan dari khususnya guru atau siapapun juga. Jadi untuk itu dia mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu ternyata benar. Jadi dia akan mengulangi budaya-budaya positif seperti itu. Terima kasih. Oke, iya, terima kasih Pak Zalo. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, oke ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan pemantik ini, selanjutnya kita coba perhatikan dulu ya. Kali ini kita akan membahas ada beberapa tema yang kita bahas. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Ya oke. Nah di sini kita akan coba kita akan mengubah paradigma yang selama ini kita pegang. Ini ada namanya kegiatan kepalan tangan. Kepalan tangan, Bapak Ibu. Jadi kalau dibaca dari yang sudah dipaparkan di layar, ada A dan B. Kebetulan di sini sudah ada berdua gitu ya.
Jadi ketika kita punya sesuatu yang sangat berharga di tangan kita, kemudian teman kita mencoba sekuat tenaga, dia membujuk, mengancam kita, kemudian menghardik kita, merayu kita, menyuap untuk supaya kita membuka kepalan tangan kita. Kira-kira Bapak Ibu akan membuka atau mempertahankan kepalan yang ada ini? Mempertahankan atau membukanya. Sedangkan yang ada di kepalan kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan berarti buat kita. Mempertahankan, ya. Boleh dikasih tahu alasannya Bapak Ibu kenapa sih kita mempertahankan kepalan tangan kita? Ada mic-nya tadi di ya. Bu Fitri. Oh, siapa yang mau bicara? Bu Iya. Kenapa kita harus mempertahankan kepalan tangan? Karena yang kita pegang ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak boleh orang lain miliki. Makanya kita harus sekuat tenaga mempertahankannya. Walaupun dibujuk, diancam. Walaupun dibujuk, karena yang kita pegang ini sesuatu yang sangat-sangat berharga. Seperti itu. Oke, iya ya. Oke, terima kasih Bu Lydia. Jadi memang segala sesuatunya itu pasti kalau kita sesuatu yang berharga pasti kita akan mempertahankannya, gitu kan ya. Gak ada orang lain yang bisa membuka kepalan tangan kita, gitu ya. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol di sini maksudnya adalah ilusi guru itu mampu mengontrol murid. Jadi seakan-akan itu murid itu bisa kita atur. Padahal kalau tadi kita mengepalkan tangan, kalau akhirnya kebuka ketika sudah dipaksa, sebenarnya itu yang membuka itu orang lain atau dari dalam kita sendiri? Dari diri kita sendiri. Ya, jadi dari dalam diri kita sendiri. Meskipun pada akhirnya terlihatnya dipaksa, kemudian dipaksa lah ya, maksudnya secara harus gitu. Tapi motivasi yang paling awal ketika dia akhirnya membuka adalah berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau misalkan kita itu masih berpikirnya ketika kita dikritik kemudian merasa bersalah, membuat seseorang merasa bersalah itu menguatkan karakternya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, begitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif itu bisa bermanfaat. Itu juga masih ilusi-ilusi yang salah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita sebagai guru masih suka seperti ini refleksnya. Ibu itu sudah lebih dewasa dari kalian. Ibu itu lahir duluan dari kalian. Ibu dan bapak guru itu sudah makan asam dan garam. Baru juga makan asam dan garam ya bapak ibu, belum juga nasi padang gitu kan ya. Jadi memang artinya kita itu masih merasa bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya yang mampu mengontrol diri kita sendiri yaitu siapa? Kita sendiri. Ya. Next ibu. Nah ini perubahan paradigma antara stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan diri kita. Kita mencoba orang mau memahami kita. Padahal kita coba berusaha memahami pandangan orang lain itu secara lebih luas. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu mempunyai tujuan. Kita tidak bisa menyalahkan anak ketika anak misalnya berbohong ketika sedang ulangan, kita langsung menyalahkan aja, langsung anaknya kamu mencontek, kemudian langsung kita meng-underestimate si anak tersebut. Padahal kita tidak tahu apa dibalik itu semua. Alasannya dia kenapa sampai berbohong itu kenapa? Apakah memang dari orang tuanya yang menuntut untuk anak tersebut
baik itu perilaku baik ataupun buruk itu semuanya sebenarnya memiliki tujuan. Kemudian kita masih memahami orang lain bisa mengontrol saya. Bahkan sekelas Pak Jokowi aja belum tentu bisa mengatur setiap warganya. Ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak akan bisa. Itu ilusi yang salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi memang hanya diri kita sendiri yang bisa mengatur diri kita sendiri, ya. Kemudian adanya pemaksaan pada saat rujukan gagal. Padahal seharusnya bukan pemaksaan, tetapi bagaimana kita menghadirkan konsensus atau kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah, padahal seharusnya adalah model berpikir win-win solution, begitu ya. Oke, selanjutnya di sini disiplin positif teori kontrol yang dikatakan oleh Dr. William Glasser. Jadi terkait dengan yang tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makanya di sini dikatakan makna disiplin adalah sebenarnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, melihat dari makna disiplin tersebut, kita harus yakin juga bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan itu berasal dari kita punya yang namanya motivasi, gitu kan ya, teori motivasi. Nah, motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Jadi kalau kita lihat dari paparan yang di depan itu ada motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman. Seperti yang tadi contohnya, ketika dia mencontek dia punya alasannya gitu. Terus kalau dia tidak yakin, maka dia akan terus-terusan, hari ini bohongnya nggak ketahuan, besok coba bohong lagi, besok coba bohong lagi. Akhirnya setiap hari dia belajar untuk berbohong. Dan yang tercipta itu adalah bohong. Ketika kita sudah menanamkan keyakinan pada anak-anak, misalnya kita yakin nih, kita dalam diri kita udah yakin banget yang kuat, kalau lampu merah itu berhenti. Mau ada polisi kek, mau nggak ada kek, kita patuh bahwa lampu merah itu kita wajib berhenti. Tetapi karena adanya motivasi ekstrinsik, dia menghindari hukuman tadi, dia tengok-tengok ada polisi nggak ya, nerobos lah lampu merah, jeder, selesai urusannya. Nah itu ya, jadi ketika kita sudah yakin bahwa segala sesuatunya itu pasti ada tujuannya, gitu ya. Jadi itu adalah motivasi dari luar. Nah kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi kalau dari motivasi yang baik itu adalah yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan berasal dari luar. Kenapa? Untuk menghargai diri sendiri itu misalnya kita sudah ada motivasi, kalau tadi dalam ulangan berarti kita mempunyai sikap yang, kita punya integritas yang tinggi. Oke, saya saat ini hari ini ujian, maka saya harus belajar. Apapun hasilnya nanti itulah hasil kerja keras saya gitu. Itu adalah cara menghargai diri kita sendiri gitu ya. Dan ujungnya adalah nilai-nilai kebajikan universal hingga akhirnya nanti terbentuklah keyakinan kelas. Nah, selanjutnya model berpikir menang-menang atau kolaborasi itu kita melihat dari 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa dilihat ada posisi kontrol kita guru sebagai penghukum. Yang pertama penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kalau Bapak Ibu harus memilih, maunya sebagai posisi kontrol apa sih? Ada yang teman. Sebagai apa? Manajer, oke, ada yang teman, ada yang manajer gitu ya. Oke, baik, nanti kita pelajari satu persatu. Dan semuanya itu nanti harus ketika kita sudah
posisi manajer, kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah. Nah, kenapa akhirnya si anak itu atau anak-anak didik kita melakukan sebuah kesalahan? Biasanya pasti ada kebutuhan yang tidak ia penuhi. Biasanya anak-anak yang bermasalah itu kadang-kadang yang sudah di rumahnya ada masalah, kemudian dia datang ke sekolah, bertemu dengan masalah, akhirnya dia mencari-cari masalah. Makanya memang sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia itu berarti ada 1 yang dia tidak penuhi. Sehingga memang gimana caranya nih saya bisa dapat perhatian dari bapak dan ibu guru di sekolah. Jadi memang ada yang hilang. Biasanya memang kalau kecuali memang anak-anak yang sudah dari rumahnya sudah full, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, kasih sayang dari orang tuanya juga sudah dapat, semuanya itu sudah 5 kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka yakin di sekolah dia akan optimal belajarnya, begitu ya. Oke, next. Nah, sebenarnya apa makna disiplin? Ini ya yang harus kita sama-sama lihat bahwa disiplin itu artinya belajar. Disiplin artinya belajar. Tetapi seiring berjalannya waktu, disiplin tersebut ternyata malah mengubah. Yang artinya itu kita sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebuah keharusan. Disiplin itu bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang tadi, disiplin yang tadi. Kalau kita sudah mengajarkan anak, disiplin itu artinya belajar. Kalau kita sudah belajar tersebut, maka akan sebenarnya sudah membentuk anak untuk menjadi disiplin. Nah, sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal yang kita lakukan di dalam kelas nantinya itu adalah tujuannya adalah memiliki anak-anak yang berkarakter, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini yang sama-sama mungkin kita harus belajar. Jadi proses yang diharapkan dari nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah ketika anak sudah di dalam kelas, ya oke, anak-anak silakan dibuka bukunya halaman sekian, kerjakan nomor 1 sampai 10. Ibu beri waktu 20 menit. Ya, 20 menit selesai. Kita bahas nomor 1A, 2B, 3C. Itu anak-anak belajarnya adalah belajar A, B, C. Tetapi alangkah lebih baiknya, karena kita tujuannya adalah menciptakan profil pelajar Pancasila yang salah satunya adalah bernalar kritis. Oke, silakan Fitri, Mike, Reni berkumpul menjadi satu kelompok. Ella, Widya, Ida berkumpul menjadi satu kelompok. Kemudian silakan perhatikan apa yang ibu sajikan di depan. Kalian diskusikan. Kemudian kalian silakan presentasikan ke depan, diskusi dengan teman-teman kelompok yang lain. Maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Bukan hanya sekedar menghabiskan waktu mengajar, gitu ya. Jadi sama-sama. Ini juga teguran sebenarnya buat saya juga, karena memang masih proses untuk berubah. Karena memang berubah itu butuh waktu dan perlu berkesinambungan. Jadi berkolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita memang berawal dari motivasi dalam diri sendiri dulu untuk melakukan perubahan. Ya, next. Nah, ini ada teori motivasi. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi untuk menciptakan disiplin positif, jadi balik lagi, kalau motivasi eksternal itu biasanya ada harapannya, ada ketika memang dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang tadi. Kalau misalnya ada pokoknya kalau kamu tidak mengerjakan tugas maka akan seperti ini, kalau kamu begini akan begini, begitu. Jadi ada hukumannya. Ketika
ketika dia sudah ada motivasi eksternal seperti itu, maka kalau yang diharapkan tadi itu hilang, maka motivasinya juga akan hilang. Contoh misalnya, ketika si anak, oke, kalian hari ini sudah berbuat baik, maka ibu akan berikan bintang 5. Hari ini dia berbuat baik lagi, bintangnya 10. Ketika bintang itu dihilangkan, kemungkinan itu tidak akan terus. Tetapi yang paling kekal adalah dia berasal dari motivasi internalnya. Jadi yang harus kita benahi adalah motivasi dalam diri sendiri. Jadi apapun nanti masukan atau dari luar itu hanya faktor-faktor yang lain, tapi dalam dirinya sudah ada keinginan yang lebih kuat. Selanjutnya, nah ini merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini kadang-kadang kita juga masih sama nih Bapak Ibu. Saya mungkin juga masih sama. Merdeka, anak-anak kalian harus on time ya datangnya. Tetapi apakah kita juga bisa menerapkan diri kita untuk datang on time? Nah, jadi kita kadang-kadang itu hanya bisa untuk memerintah, tapi untuk memerintah diri sendiri masih kesulitan. Anak-anak ayo berkolaborasi, tapi gurunya nggak berkolaborasi. Anak-anak ayo kita belajar untuk berpikir kritis, tapi gurunya ngasih soal-soal yang tidak hot. Jadi memang itu balik lagi ke kita sebagai pendidik. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu PR-nya besar. PR-nya besar sekali. Kita yang dihadapkan dengan kita itu adalah anak-anak didik yang kelak akan menjadi generasi selanjutnya. Jadi memang itu PR banget buat kita ya. Nah itu kita bisa. Selanjutnya ini restitusi. Restitusi itu ketika sudah tadi adanya hukuman, ada konsekuensi. Kemudian ini adalah restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka, berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ketika posisi kita sudah sebagai manajer, kita bisa melakukan ini restitusi ini. Nanti kita coba perhatikan restitusi seperti apa. Nah, di sini mengapa sih kita tidak peraturan aja? Kenapa harusnya keyakinan kelas? Karena sekian banyak peraturan, ada yang bilang peraturan ada untuk dilanggar. Jadi kenapa akhirnya dilanggar? Karena memang sebenarnya dalam dirinya itu belum yakin. Anak-anak, buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah pada tempatnya. Kalau si anak yakin kalau buang sampah itu di tempatnya maka akan menjadi lingkungan yang sehat, kemudian bisa bersih, kemudian berguna juga untuk dirinya sendiri, nggak usah disuruh Bapak Ibu. Nanti ketika dia sudah yakin, ketika dilihat sampah, dia akan refleks ambil dan buang ke tempat sampah. Sama, makanya kita terapkan di sini adalah kita harusnya bukan peraturan, tetapi kita membuatnya adalah keyakinan kelas. Anak-anak pada saat belajar tidak ada yang boleh ngobrol, atau anak-anak saat belajar tidak ada yang boleh berjalan-jalan. Anak-anak tugas harus diselesaikan tepat waktu. Itu sebenarnya adalah salah satu keyakinan kelas bahwa kita harus bertanggung jawab. Jadi bukan banyak peraturannya, tetapi pada akhirnya nanti anak-anak melanggar. Tapi jelaskan ke anak-anak, kasih alasan ke anak-anak yang sejelas-jelasnya kenapa ada seperti itu, supaya ketika membaca tersebut, oh ya anak-anak tuh yakin bahwa memang kita harus
tadi, kalau kita yakin itu lampu merah bahaya, kita akan diam, berhenti. Kalau waktunya sudah jalan hijau, dia akan jalan, karena memang sudah yakin, gitu ya. Nah, di sini posisinya peraturan kelas adalah cakupan yang paling kecil. Peraturan kelas bukan berarti tidak boleh ada peraturan, enggak. Kalau nggak ada peraturan juga sangat bahaya, karena hidup itu harus ada aturannya ya. Tetapi memang pada saat kita di dalam kelas itu bukan hanya sekedar banyak sekali peraturan, tetapi anak-anak itu hanya sekedar mengikuti saja. Peraturan itu kan dibuatnya oleh bapak ibu, jadi ikutin aja. Maunya bu guru begini ya udah, maunya pak guru begini ya udah. Tapi kalau diajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama, maka dia secara tidak langsung itu mereka juga akan bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati. Mereka yakin, kemudian terciptalah lingkungan positif, hingga yang paling besar adalah tercipta budaya positif. Nah, di sini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebenarnya keyakinan kelasnya adalah dia harus bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu sebenarnya ketika dilarang mengganggu itu kan kesannya jadi mengatur sekali. Padahal keyakinannya sebenarnya kita harus saling menghormati. Kita harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu juga menghormati orang lain dan kita punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu juga masih menghormati orang lain. Menggunakan masker, itu kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Itu adalah keyakinan kelas yang bahwa anak-anak kalau sudah yakin, maka mereka secara otomatis akan melaksanakannya tanpa kita susah payah. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah bedanya di sini ada hukuman, ada konsekuensi, Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nih, kalau yang masih ada yang seperti ini, mungkin kita sama-sama refleksi, berkaca diri juga, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah suatu hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat hari di sekolah, itu juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Karena ketika kalian tugas temannya dicoret-coret, maka dia konsekuensinya adalah mengganti kertas yang baru, mengganti kertas tugasnya. Kemudian membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar, dia harus konsekuensinya membersihkan karena tidak sengaja tersenggol. Hukuman dan konsekuensi ini alangkah lebih baiknya ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Biasanya kalau hukuman itu lebih bikin anak itu akhirnya benci kedisiplinan. Tadi disiplin apa Bapak Ibu artinya? Belajar. Anak benci belajar jadinya. Anak membenci kedisiplinan. Ketika kita sering memberikan hukuman, maka pada akhirnya dia akan membenci kedisiplinan, dia akan membenci belajar. Tetapi konsekuensi itu adalah anak menghargai disiplin. Jadi ketika sudah ada konsekuensinya, maka anak belajar untuk menghargai proses belajarnya. Kemudian kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau ada konsekuensi itu lebih ke kalau kamu begini, maka kamu akan begini. Jadi anak itu sudah tahu kalau misalkan saya terlambat, maka saya harus apa? Kalau bukunya basah, maka air tumpah, maka saya harus ambil lapel. Nah, gitu. Jadi konsekuensi itu anak sudah tahu apa yang dia lakukan nanti, gitu ya. Selanjutnya Bu. Nah ini jadi 5 posisi kontrol yang di sini. Kalau hukuman itu adalah negatif, konsekuensi itu adalah netral, dan restitusi itu adalah yang positif. Bedanya kalau di hukuman itu biasanya kata-katanya
peraturannya adalah ini, kamu harus ini. Konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Tapi kalau di sini tidak restitusi, nanti mereka akan bertanya alasannya terlebih dahulu. Kita akan mencari tahu alasan anak kenapa dia sampai melakukan kesalahan seperti itu. Kita harus melakukan dialog dengan anak, bertanya apa alasannya sampai dia melakukan hal tersebut. Nah, ini kalau posisi kontrol yang hukuman itu ada di penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kalau di konsekuensi itu ada di posisi sebagai teman dan pemantau. Tapi kalau di restitusi itu kita posisinya adalah sebagai manajer, kita menghargai diri sendiri. Nah, bisa dilihat dari tabel tersebut. Nanti untuk kata-katanya boleh di next, Bu. Oh, ya, oke. Nah, ini di sini. Jadi pernyataan-pernyataannya siapa yang mengatakannya. Jadi kalau misalkan itu kalau guru, kita posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, boleh nggak dikasih contoh nada suaranya, Bu? Kalau misalkan pembuat orang merasa bersalah, tadi ada mic-nya. Coba dibaca aja nadanya gimana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh iya, oke. Oke, udah pas belum, Bu? Kira-kira kalau misalkan Pak Zamzam itu posisinya adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu, begitu kan ya? Iya. Nah, kalau misalkan sebagai penghukum, coba. Ya, kalau posisinya sebagai penghukum itu kira-kira bacanya ada di suaranya gimana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kurang galak itu, Pak. Kurang galak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kira-kira seperti itu. Iya. Kamu selalu paling terakhir. Kamu selalu paling terakhir. Kenapa? Iya. Jadi kalau posisinya penghukum, nah coba Bu, ayo siapa yang lebih bisa intonasinya? Yang kedua. Coba ya. Ini hanya contoh, tapi nggak galak. Oh iya, Bu. Silakan Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu begitu total banget tuh ya. Gitu, begitu. Jadi ada perbedaannya. Ya, ada intonasinya. Kalau kita sebagai penghukum, anak sudah ngelihat kita aja. Kita yang kadang-kadang kalau misalkan kita sudah punya label, makanya itu bahaya saya labelingnya. Kadang-kadang ada anak yang Bu Ida galak katanya gitu ya. Jadi ada yang berkata, Ibu guru Bu Rizka galak gitu misalnya. Jadi belum apa-apa ketika anak sudah bertemu dengan Bu Rizka, itu anak udah takut duluan. Apalagi ketika dia melakukan kesalahan. Nah, kalau sebagai teman, coba yang bestie banget nih. Ayo sebagai teman, kalau sebagai teman kira-kira nadanya seperti apa? Iya. Mungkin Bu Niken mau coba biar dengar intonasinya. Coba ya. Iya, coba. Ayolah, bukan ibu atau bapak. Oh gitu, aduh lemes deh kalau udah begitu ya, luluh deh pokoknya. Itu kalau sudah seperti itu anak-anak biasanya mereka akan merasa gurunya itu adalah temannya. Mereka mereka mendengar itu seperti temannya. Jadi kita menganggap murid itu adalah sebagai teman. Nah kalau sebagai pemantau seperti yang tadi itu ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Gitu. Jadi dia memantau. Kemudian kalau sebagai manajer dia akan bertanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi setiap 5 posisi kontrol yang tadi itu ternyata membawa efek yang luar biasa pada anak kita. Kenapa pada akhirnya tadi si anak membuat kesalahan itu tadi? Jadi kenapa akhirnya si anak membuat kesalahan itu di sini yang tadi kita lihat bahwa
ada kebutuhan dasar yang hilang, yang tidak terpenuhi. Salah satunya tidak terpenuhi saja, maka itu sangat berpengaruh kepada perkembangan anak. Dia sudah bawa masalah dari rumah, datang ke sekolah, seharusnya kita memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa tenang, supaya kebutuhan dasar mereka yang hilang tadi di rumah itu bisa dilengkapi pada saat dia datang ke sekolah. Nah, di sini makanya tadi posisi kita sebagai manajer itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusinya itu dimulai dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya itu dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu nih identitasnya. Jangan langsung kamu nah, pokoknya udah belum apa-apa, belum dengerin alasannya, belum tahu kenapa penyebabnya, kita sudah bikin anak tambah down. Jadi kita harus stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, atau kata-kata yang lainnya, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Setelah kita berhasil menstabilkan identitas, baru kita cari validasi kebutuhannya seperti apa. Kita tanyakan alasannya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Terus bisa juga menggunakan kata-kata ada loh cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi tidak serta-merta kita menghukum anak tersebut tanpa melakukan dialog terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan validasinya, kita tadi sudah stabilkan emosinya dia, kita kemudian memvalidasi kebutuhannya, baru kita tanyakan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat di awal. Kita nilai-nilai apa yang kita sepakati dalam kelas, misalnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kata-kata yang bisa kita gunakan ketika menemukan permasalahan yang ada di dalam kelas. Belum tentu yang namanya penghargaan tadi Bapak Ibu itu selalu berdampak baik untuk anak-anak. Kadang-kadang penghargaan itu justru malah berefek yang tidak baik ke anak-anak, bahkan mengurangi motivasinya. Kalau yang tadi seperti penghargaan yang tadi pemberian bintang, ketika sudah diberikan bintang, ketika bintangnya dihapuskan, itu maka dia akan kembali lagi. Kemudian kalau misalkan kita ada anak yang pintar yang kita berikan, oke, hari ini Bu Reni, hari ini Reni sudah berhasil mendapatkan juara 1. Anak-anak yang lain itu anak-anak yang tidak memiliki kemampuan yang seperti Bu Reni tadi, dia akan merasa terang aja orang dia pintar kok, ya dia dapat penghargaan, dieluh-eluhkan. Tapi bagaimana untuk anak-anak yang tidak berprestasi? Makanya kadang-kala sebenarnya hukuman, reward dan punishment itu ada efeknya. Tergantung bagaimana cara kita untuk menerapkan itu semua. Next. Nah, ini tadi menstabilkan identitas. Nah, ini ada kata-katanya ya. Jadi contoh kata-kata yang lain itu kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi anak itu distabilkan dulu identitasnya. Jangan kita langsung jeder aja menyalahkan si anak. Apa kita tahu dulu, kita stabilkan dulu emosinya dia. Kalau bapak, jadi kalau misalkan itu bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita tidak langsung menyalahkan bahwa si anak itu salah. Kita cari dulu. Nah, kemudian yang tadi contoh yang berikutnya adalah memvalidasi kebutuhan. Itu juga bisa kata-katanya next Bu itu tadi ya, memvalidasi kebutuhan. Itu bisa kita tanyakan alasannya kenapa kamu melakukan ini, pasti punya alasan.
ketika dia sudah menjelaskan, oh iya Bu, misalnya kayak tadi dia kebetulan hari ini terlambat, kita tanya dulu kenapa kamu terlambat, alasannya kenapa. Misalnya dia katakan bahwa dia bangunnya kesiangan mungkin, atau dia ada masalah dari rumah, atau mungkin dia, jadi kita tanya dulu, kita dengarkan dulu. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa itu tidak mau menjadi pendengar yang baik, karena tadi masih berlaku ilusinya kita yang paling bisa mengontrol anak. Nah, ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita setelah anak-anak menyampaikan alasannya, kemudian dia sudah stabil menyampaikan alasannya, baru kita tanya. Setelah dia sudah tenang, baru kita tanya, apa yang kamu rasakan? Kemudian nilai-nilai sekolah apa yang kamu yakini? Hingga dia merasa bahwa, oh iya, jadi dia merasakan bahwa apa yang dia lakukan, dia tidak akan mengulanginya lagi tanpa kita yang minta. Oh iya, Bu Guru sudah menanyakan alasannya. Kemudian seperti misalnya contohnya itu saya pernah melakukannya ada ketika bangunnya kesiangan tadi, akhirnya saya tanyakan kenapa alasannya. Alasannya dia tidak pasang alarm. Alarm saya mati Bu, alarm saya mati. Oke, alarm kamu mati sehingga bangunnya kesiangan. Saya tanyakan, kira-kira ada nggak orang lain yang bisa membangunkan kamu gitu kan? Akhirnya ternyata ada Bu, ibu saya. Oke, ibu kamu. Oke, ibu kamu. Terus bagaimana lagi supaya kamu tidak terlambat? Gitu. Jadi kita tanya maunya dia tuh apa. Kalau dia sudah yakin, dia sudah tahu jawabannya, maka kita tidak mengarahkan. Oke, berarti besok kamu tidak akan datang terlambat lagi, kamu akan pasang alarm dan ada ibu kamu yang akan membangunkan kamu, gitu ya. Sehingga dia tidak nanti kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan itu maka nanti akan berbudaya, akan menjadi budaya. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu contohnya yang sudah saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Jadi saya mengajak anak-anak untuk menuliskan di post-it, kalian itu maunya suasana belajar seperti apa. Saya minta semua anak menuliskannya tanpa memberikan batasan. Kamu maunya apa, tuliskan saja. Tuliskan, mereka menuliskan, saya maunya kalau belajar nggak ada yang jalan-jalan Bu, saya maunya nggak ada yang main selengkat-selengkatan, saya mau ketika belajar itu menyenangkan. Dari sekian banyak tulisan-tulisan mereka, kita pisahkan yang tadi itu, yang keyakinan kelas. Ada yang tanggung jawab, ada yang saling menghormati dan menyayangi, ada yang senyum sapa, salam sopan santun. Jadi kita pisahkan sehingga kita sama-sama sepakat dengan anak-anak. Oke, anak-anak, kesepakatan dan keyakinan kelas 4 kita bisa simpulkan adalah ini. Jadi kita sama-sama kita melaksanakan hal tersebut, anak-anak pun yakin bahwa oh ya sudah, berarti kita sudah sepakat ini adalah keyakinan kelas kita. Begitu. Selanjutnya, nah ini juga salah satu upaya yang saya lakukan di dalam kelas saya adalah budaya untuk berliterasi. Kadang-kadang memang untuk membaca itu sulit, ya, apalagi bacanya itu adalah baca buku. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak, bagaimana kita menghadirkan suasana membaca itu yang lebih seru? Kita nggak selalu harus di dalam kelas. Kita bisa kok Bapak Ibu kita belajar di ruangan yang lain. Kebetulan sekolah kita alhamdulillah ini banyak tempat untuk belajar. Kita bisa ke kebun literasi yang ada di belakang sekolah. Kita bisa ajak anak-anak ke perpustakaan. Kita bisa memanfaatkan lapangan. Jadi memang semua ini adalah salah satu contoh yang saya lakukan untuk anak-anak menjadi bahagia dalam proses belajar. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah pulang, anak-anak kita hari ini pembelajaran selesai, yeay! Gitu. Jadi sebisa mungkin memang kita menghadirkannya, anak-anak kita pelajarannya sudah selesai, ya kok sudah selesai ya Bu. Jadi anak-anak memang masih pengen terus belajar, ingin terus belajar. Nah seperti itu kita di sini
saya sharing saja. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Nanti kita sama-sama berkolaborasi, kita mewujudkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Karena memang sekolah kita sendiri sudah bagus, mudah-mudahan kedepannya juga semakin bagus dengan sekolah penggerak dan guru-guru penggerak yang hebat di sini. Ya, demikian presentasi dari saya. Guru bergerak Indonesia maju, ya. Jadi terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh. Ya, saya akan buka tanya jawab kepada Bapak Ibu Guru. Silakan untuk bertanya apa yang kira-kira masih belum jelas atau mungkin belum paham dari keterangan Ibu atau Indonesia tadi. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Kita buka 2 pertanyaan dulu ya, Bapak saya. Silakan Ibu, Bapak. Ada yang ingin bertanya? Oke, Bu Reni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni. Iya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan, bisa. Apakah budaya positif di sekolah kita ini dapat berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab, gimana? Oke, langsung. Ya, apakah budaya positif yang ada di sekolah kita itu kita dapat berdiri sendiri? Kira-kira kita bisa nggak sih, Bu? Kita bergerak sendiri, kita bekerja sendiri, kita kira-kira perlu nggak? Bisa nggak? Tidak bisa ya. Jadi memang makanya di sini adalah kita gunanya adalah kita sharing seperti ini adalah untuk sama-sama belajar. Budaya positif itu kan butuh waktu yang sangat lama. Kalau bukan hanya kebiasaan, kalau kebiasaan itu mungkin tidak lama, sebentar kebiasaannya buang sampah. Tapi kalau sudah budaya itu kan butuh waktu yang sangat lama, prosesnya panjang dan berkesinambungan, sehingga memang dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder sekolah. Bukan hanya dari kita sebagai guru, sebagai pendidik, bukan hanya dengan anak, tetapi juga bersama orang tua. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di sekeliling kita yang memang mendukung adanya budaya positif di sekolah kita. Mungkin begitu ya, Bu Reni. Ada lagi? Saya tambahkan sedikit, mungkin kami sebagai guru memerlukan bimbingan atau peran apa sih yang dapat Yuriska lakukan sebagai guru penggerak dalam memberikan atau menularkan kebiasaan baik kepada guru-guru di sini dalam membangun budaya positif di sekolah kita ini. Perannya apa, Ibu? Oke, Terima kasih. baik, ya, terima kasih Bu Reni. Jadi peran saya sebagai guru penggerak dalam penerapan budaya positif di sekolah, gitu ya. Peran saya sebagai apa kira-kira? Teladan, sebagai motivator, kemudian sebagai pembelajar. Saya di sini belum selesai tugasnya, Bapak Ibu. Jadi di sini pun saya masih sama-sama belajar. Seperti ini yang sudah saya lakukan, ini adalah salah satu diseminasi yang saya lakukan. Artinya ilmu yang saya dapatkan pada saat pembelajaran di CGP, di guru penggerak, akhirnya saya berusaha untuk sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Melalui keteladanan juga bisa dilihat nanti ketika memang ada, boleh kok Bapak Ibu silahkan sesekali masuk ke dalam kelas saya, ikut melihat bagaimana proses pembelajaran yang ada di kelas 4. Kebetulan saya mengajar di kelas 4, jadi boleh dilihat. Kemudian boleh juga langsung bertanya kepada anak-anak gimana sih kalau belajar dengan Bu Rizka, happy gak kalian? Atau justru malah Bu Rizka tuh galak gak sih? Atau justru mereka belajar itu menjadi beban? Karena kadang-kadang kita itu harus bisa mengikuti kodratnya anak-anak, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengikuti zaman kita yang masih lalu.
Saat ini anak-anak sudah di zaman milenial. Bahkan mungkin gurunya, Bapak Ibu guru justru ada yang ketinggalan gadgetnya. Kalah dengan anak-anak yang lebih cepat untuk bermain gadget. Itu yang harus kita manfaatkan. Jadi kita sadar dulu, kita tahu dulu, oh ya, bahwa perkembangan anak-anak didik kita saat ini adalah era digital. Jadi kita tidak bisa menyamakan pandangan kita yang dulu, yang anak harus duduk diam di dalam kelas selesai belajar pulang. Enggak. Tapi bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna untuk anak-anak, sehingga ketika mereka sudah selesai, mereka ada satu yang mereka bisa kerjakan dan itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Mungkin itu kali ya Bu Reni. Mungkin ada teman-teman yang lain yang menambahkan mungkin. Iya. Sudah. Maksudnya satu lagi ada. Bapak masih ada yang mau Ditanyakan? Sudah? Kalau memang sudah, ya bagaimana Bu Friska? Sudah? Kan? Boleh? Cukup, tidak ada tambahan ya. Nah, mungkin Ibu mau menambahi dari Ibu? Cukup, ya cukup. Ya, kalau gitu kita akan sama-sama ke pasar Cikini. Ya, Jauh ya Bu? jalan ke pasar Cikini. Beli durian sudah terbang. Kita akhiri acara hebat ini dengan kalimat thayyibah ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, saya membawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan, dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan khususnya pembicara kita yaitu calon guru penggerak angkatan kelima. Semoga sukses dan semoga sekolah kita membawa dan membangun budaya positif buat anak-anak kita di sekolah. Para Ibu Kepala Sekolah SMA Menas 19 Pagi semoga selalu sehat dan berjaya untuk 19. Ucapan akhir saya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Anda, Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Semoga yang berbela dulu ya.